Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan biarlah sukacita Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Baik Bapak Ibu, kembali ke devotion kita dan saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini tema saya adalah Love is atau kasih adalah. Dan menurut Bapak Ibu, apa itu kasih gitu ya? Ada di antara kita yang mengatakan, oh kasih itu berarti kasih sesama dengan pasangan, dengan istri saya ataupun dengan suami saya. Atau mungkin kasih adalah kepada anak-anak kita atau orang tua kepada kita. Atau bahkan kasih itu adalah kepada sesama, di mana kita melakukan sesuatu untuk kasih. Nah Bapak Ibu Tuhan, apa yang Bapak Ibu pikirkan itu semuanya benar. Tapi tahukah bahwa kasih sejati itu adalah berasal daripada Allah sendiri. Sebab Allah adalah kasih. Nah, sebelum kita memasuki dalam renungan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau urapi setiap kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena di saat kami sadar akan kasih-Mu, kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami menikmati kasih-Mu lebih lagi. Dan setiap kami dimerdekakan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Love is, Bapak Ibu, kasih adalah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, minggu lalu kita udah bahas ini, bahwa kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Bicara mengenai dimensi kasih Allah, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalamnya, dan betapa tingginya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Kasih Allah bukan hanya untuk orang Kristen, tapi kasih Allah untuk seluruh dunia. Ya, karena begitu besar kasihnya, sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu Tuhan, inilah kasih sejati itu. Inilah kasih yang bukan seperti kasih manusia. Kasih manusia mungkin kadang aku mengasihi, kadang aku tidak mengasihi, kadang aku cinta, kadang aku marah, benci dan sebagainya. Tetapi tidak dengan Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini Bapak Ibu sekali lagi saya tanyakan, menurut Bapak Ibu apa kasih itu? Nah, saya akan bawakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20 sampai 21 sama-sama kita baca 2, 3. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 kita baca lebih keras lagi, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Poin pertama yang hari ini kita pelajari adalah Allah adalah kasih. Allah bukan memiliki sifat kasih. Allah bukan penuh dengan kasih gitu ya. Tapi Allah adalah kasih. Apa yang membuat perbedaan? Kalau Allah memiliki sifat kasih, berarti sifat kasih itu ada di Allah gitu ya. Tapi kalau Allah adalah kasih, Allah memang penuh dengan Allah adalah kasih, yang artinya apa? Allah tidak mungkin tidak mengasihi. Karena natur Allah adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, Tuhan kok jahat, itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih.
Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ini penting kita mengerti kalau Allah adalah kasih. Karena kalau kita tidak paham bahwa Allah adalah kasih, maka manusia akan berprasangka buruk tentang kejadian-kejadian yang terjadi, dan tentang kehidupan atau masalah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengenal saja bahwa Allah adalah kasih, dan kasih tidak akan pernah lepas daripada Allah, Allah tidak akan pernah lepas dari kasih, karena itu menjadi manunggal Allah dan kasih, maka kehidupan kita dimerdekakan. Kita percaya bahwa rancangannya yang terbaik, rancangannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau Bapak Ibu sedang lihat TikTok, Bapak Ibu lihat YouTube ini dan sebagainya, lalu Bapak Ibu merasa bahwa aduh, ya baterai handphoneku habis. Ya, apa yang harus aku lakukan? Nah, mungkin Bapak Ibu mulai panik. Aduh, aku mau cari apa? Dan saya yakin Bapak Ibu pertama kali yang dicari adalah Bapak Ibu cari kabel charger dan juga chargernya. Bapak Ibu cari listrik, Bapak Ibu colokkan ke dalam handphone Anda supaya apa? Supaya ada aliran listrik, sumber listrik yang memenuhi, yang mengisi daya handphone kita. Nah, sama halnya kalau engkau merasa tidak dikasihi, engkau merasa tidak berharga, engkau merasa terhina, engkau merasa bahwa kenapa dunia begitu kejam, engkau merasa bahwa tidak ada yang mengasihi kita, engkau perlu datang kepada sumbernya. Sebab Allah adalah kasih, dan kasih itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kan itu ayat 17 berkata, dalam hal inilah ini hal apa? Hal Allah adalah kasih. Ya, kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa engkau adalah biji mata Tuhan? Engkau percaya bahwa engkau adalah pribadi yang paling dikasihi, paling dicintai, dan paling diberkati Tuhan? Ya, nah bagaimana, apa dasar kita percaya? Dasarnya adalah Allah mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita harus berpikir ini supaya kita nggak salah prasangka. Efesus 3 ayat 17-19 saya udah sampaikan minggu lalu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun, perhatikan ya, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Rasul Paulus berdoa supaya engkau mengerti kasih itu, ya, meskipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, kasih Tuhan tidak terbendung, kasih Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak terhingga, tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman, tidak dibatasi oleh perbuatan manusia. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kau berkata, wah aku berdosa, aku telah mendukakan Tuhan, aku telah bohong, aku telah melakukan hal yang jahat. Saya mau beritahu, Tuhan tetap mengasihi kita. Mengapa? Karena Allah adalah kasih, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya nggak akan lepas dari sini. Kenapa? Karena banyak orang tidak sadar mengapa ini terjadi dalam kehidupanku. Mengapa masalah keuangan ini terjadi? Aduh, aku itu udah ke gereja, udah baik, tapi kok ada aja. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kalau memang itu semua terjadi, satu, karena kelalaian kita sebagai seorang manusia. Yang kedua, karena ada rencana Tuhan supaya setiap kita dapat maju, dapat naik lebih tinggi lagi. Dan percayalah Bapak Ibu, di saat setiap ujian yang kita alami, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melampaui kekuatan manusia, sebab Allah setia. Yang kedua, Bapak Ibu dalam Tuhan, bahwa kasih itu mengalahkan ketakutan. Ya, adakah di antara engkau yang takut akan masa depanmu, ya, akan keluargamu, akan pasanganmu, akan pekerjaanmu, akan kerohanian kita, ataupun akan kesehatan kita? Saya mau beritahu bahwa kasih Allah itu akan mengalahkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau ada orang yang mengasihi kita, tentu saja kita nggak akan mengalami ketakutan. Ya, kalau Tuhan mengasihi kita, tentu saja kita kuat, gitu ya. Dan kita nggak takut dengan apapun yang terjadi, sebab Allah ada dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Ayat 19 saya suka, dikatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Tuhan, saya pernah nyetir Bapak Ibu, saya di Surabaya, dari Surabaya ke Bali itu lewat alas Bapak Ibu ya, lewat hutan gitu yang tidak ada lampunya, semuanya hanya pohon. Nah pada saat saya nyetir mobil gitu, gelap Bapak Ibu. Kalau lampu saya matikan, udah gelap gulita, tidak terlihat apa-apa. Otomatis saya harus nyalakan lampunya. Nah untuk apa saya menyalakan lampunya? Supaya saya dapat melihat, gitu ya. Nah Bapak Ibu, kasih Tuhan itu menerangi setiap langkah kita. Di tengah kegelapan yang ada, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mazmur berkata seperti itu. Jadi di saat kegelapan, ketakutan yang terjadi, kalau kita memiliki kasih Tuhan, maka jalan kita menjadi terang. Ya, saya kasih contoh lagi. Ya, anak saya ya dulu pada saat masih kecil, saya punya rumah tingkat gitu ya, lantai 1, lantai 2, saya tinggal di lantai 2, ya, anak saya tinggal di lantai 2. Nah, suatu saat lampu mati gitu ya. Lampu mati, setelah lampu mati, saya bilang sama anak saya, ya, "Brandon, kamu ke bawah sana." Ya, "Loh, Dad, mati lampu." "Udah apa-apa lah, kamu lihat, ambil minum, tak ambil apa sebagainya." Nah, anak saya mengalami ketakutan, Bapak. "Oh, takut, Dad, nggak mau karena gelap, karena masih kecil, Bapak Ibu." Ya, lalu singkat ceritanya saya menggandeng dia. Ya, saya gandeng dia, saya ajak turun ke bawah. Nah, setelah saya ajak turun ke bawah, saya tanya sama dia, "Kamu takut nggak?" "Takut, Dad." "Loh, kalau kamu takut, kenapa tadi kamu berani, sekarang tadi kamu takut, sekarang kamu berani bersama dengan Daddy?" Ya, dia bilang, ya aku nggak takut karena Daddy sama-sama dengan aku." Bapak bilang, Tuhan, kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, maka kita dapat mengalahkan ketakutan. Halo? Nah, kalau Bapak Ibu tahu nggak bahwa siapa yang ada di pihak kita? Bukankah Allah sendiri yang ada di pihak kita, bersama-sama dengan kita, berperang ganti kita. Bahkan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Kamu diam saja, sebab aku berperang ganti engkau." Roma 8 ayat 37 ayat yang terkenal. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang, kita kuat bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, yaitu kasih kita yang kuda kita terima, yang mengalahkan ketakutan, harus mengalir ke sesama kita. Love flow to other. 1 Yohanes 4 ayat 20 ayat 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Tuhan, yuk setiap kita bukankah dipanggil untuk menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kasih yang kita terima daripada Tuhan, kita bagikan kepada orang lain. Dengan apa? Ya, dengan memberikan pengetahuan, dengan memberikan berkat, dengan care. Ya, saya suka ada quotes mengatakan, "People don't care how much you know until they know how much you care." Ya, manusia tidak akan mempedulikan apa yang Anda tahu. Ya, people don't care how much you know until they know, sampai dia tahu bahwa kita memperhatikan dia. Karena itu saya berdoa biarlah setiap kita dipenuhi oleh kasih Allah. Ya, kasih Allah yang mengalahkan ketakutan. Dan biarlah di saat kita menang atas ketakutan yang sudah kita terima daripada kasih Tuhan, kita bagikan untuk sesama kita. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami ketakutan akan masa depan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan harapan yang baru, Engkau berikan semangat yang baru. Setiap mereka yang sedang mengalami ketakutan atas kesehatan mereka, oleh bilur-bilur Engkau sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ketakutan akan bisnis, keluarga, kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang begitu mengasihi kami, sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau memegang setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan, untuk sesama kami, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.